Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bapak-bapak, ibu guru yang satu profesi dengan saya ataupun yang tidak satu profesi. Kali ini saya akan memperkenalkan seorang teman guru juga ya. Seorang ya tapi dia profesinya sebagai guru mapel apa ya? Bu, BK, BK. Oke, inilah Ibu Karin, masih muda loh ya, daripada saya jauh banget umurnya tapi guru muda di sekolah kita nih. Oke, siap. Halo, Ya, Ibu Karin, halo, apa sih? assalamualaikum. Perkenalkan Halo, Ibu. perkenalkan, saya Bu Karin, guru BK di SMA Tulis Bakti. Satu teman sejawat dengan Sese. Geser Sese. Oke, Nah, oke. gitu. Iya, Ibu Karin ini memang guru BK. Nah, saya mau nanya nih ke Bu Karin ya. Orang-orang nih pada banyak orang tua murid yang nanya, Sensei, bedanya guru BP dengan guru BK itu apa? Mungkin Ibu Karin bisa menjelaskan kepada kami semuanya ya, para orang tua murid, para masyarakat yang di luar sana kan banyaknya kalau zaman dulu katanya guru BP, sekarang adanya guru BK. Bedanya apa itu, Bu? Silakan, teng teng teng. Sebenarnya gini ya, kalau untuk BP dan BK itu sama aja Sese sebenarnya. Jadi kalau BP itu dulu penyebutannya BP, tapi kalau sekarang BK. Kalau BP itu kan bimbingan penyuluhan, kalau sekarang bimbingan konseling. Sebenarnya sih intinya sama, cuma beda nama aja, seperti itu. Dan kalau misalkan kayak tugasnya apa, ya selayaknya guru BK ya satu, kalau misalkan ada siswa yang mengalami masalah gitu, atau ada siswa yang bermasalah, nah itu kita yang menangani. Atau ada misalkan siswa mau masuk ke perguruan tinggi mana nih, oh ya udah, kita arahkan untuk mau kemana nih dia habis lulus dari SMA atau dari SMK, mau kuliah atau mau kerja kayak gitu. Jadi kita yang membantu mereka di kan banyak ya yang bilang BK itu satu polisi sekolah, katanya galak. Enggak gitu. Nah terus Kayak ada gitu. yang bilang BK tuh kerjanya apa sih, kan gitu, duduk-duduk doang atau apa biasanya gitu Jadi kan. guru piket doang Jadi katanya, piket ada yang doang, bilang. padahal mah enggak, kayak gitu juga pusing ini. Pusing Pusingnya gitu di kan. mana Ibu? Pusingnya kenapa Ibu? Iya, biasanya tuh kalau misalkan kayak ada siswa yang bermasalah satu belum selesai, terus satu ada lagi, itu ada masalah anak kan pasti setiap itu kan ada ya. Ya paling itu sih. Jadi kita tuh kita cari nih solusinya, kira-kira tuh untuk treatment yang tepat untuk anak ini tuh apa. Kadang tuh beda-beda kan setiap anak. Nah jadi ya pusing di situnya aja sih gitu. Karena setiap anak penanganan masalahnya kan pasti beda-beda gitu. Apalagi kalau mau perguruan tinggi nih yang kelas 12 ya, itu bener-bener pusing banget, karena kan itu harus ngolah nilai kan, rapot, terus belum nanti mereka penjurusan, bikin akun dan lain sebagainya. Seperti itu Gitu ya. Oke, gitu. itu ya. Oke, terima kasih penjelasannya. Begini loh, Bu. Kalau misalkan kita menemukan suatu kasus yang dianggapnya menurut sekolah ini, menurut peraturan sekolah agak gimana gitu ya, maksudnya agak menjurus ke hal-hal yang sedikit serius ya. Nah, itu penanganannya seperti apa, Bu? Terus bagaimana koordinasi dengan orang tua siswa gitu ya? Contohnya apa nih hal yang serius? Contohnya misalkan kalau soal kasusnya misalkan menghilangkan barang temannya atau bagaimana, itu biasa langkah-langkah kalau ada kasus ya Bu ya, maksud saya kalau ada kasus itu biasanya langkah-langkah terbaik solusinya itu apa, step by stepnya begitu loh. Kalau ada kasus dengan siswa, baik mungkin baik itu kasusnya serius ataupun kasusnya ringan, bagaimana menurut Ibu langkah-langkah step by stepnya Gitu. menangani kasus siswa? Silahkan. Sebenarnya sih kalau misalkan langkah-langkah tergantung dari masalah siswanya, tapi yang jelas pasti kita panggil dulu nih anaknya, terus kita harus tahu dulu kronologisnya itu seperti apa, kejadiannya itu seperti apa, kita panggil. Nah kalau misalkan memang orang tua harus datang, ya kita jembatani itu Sensei. Jadi kita panggil orang Jadi ada tuanya, koordinasi dengan ada orang. koordinasi. Itu harus, makanya kenapa kita guru BK kesiswaan dan ya pokoknya yang para guru inilah itu harus punya nomor orang tua siswa, karena untuk kita harus kasih tahu juga nih, misalkan anaknya Bu, anaknya ada masalah ini, kita kasih tahu, kita koordinasi sama beliau gitu, sama orang tua siswa. Nah kalau misalkan kita udah koordinasi dengan orang tua, kita panggil orang tuanya ke sekolah. Kalau memang masalahnya benar-benar serius banget, kita panggil. Nah itu nanti di situ kita cari solusinya tuh bareng-bareng. Oh, gitu ya. Oke, oke.
Terus bagaimana Ibu koordinasi kolaborasi antara guru BK dengan Wakase Kesiswaan itu biasanya dalam hal apa Ibu? Kalau di sini sih biasanya pasti dengan terkait siswa ya sensei. Entah itu kerapian dan tata tertib, kita sih biasanya itu. Oh gitu. Kerapian, tata tertib sekolah, yaitu jadi kita yang membantu menghandle anak-anak gitu. Selain kita membantu wali kelas juga kan, kita ngebantu mereka juga dong. Kita mengingatkan anak-anak nih, misalkan bajunya nggak rapi dikeluarin, kita yang ngingetin. Oh gitu iya, sih. jadi kolaborasinya antara Wakase Kesiswaan dengan guru BK itu dalam hal kedisiplinan siswa ya, peraturan sekolah. Oh gitu ya. Oke, selama ini kan suka ada sanksi-sanksi ya dari sekolah untuk siswa-siswa yang melanggar itu dari mulai sanksi yang terberat sampai yang teringan. Itu selama ini berjalan atau tidak Bu kalau di sekolah kita ini? Alhamdulillah berjalan sensei. Pelan-pelan kita berjalan, kita benar-benar ya mulai dari nol lagi lah gitu. Kita perbaiki yang harusnya diperbaiki. Kita juga ada peraturan poin, terus kita ada surat perjanjian itu kita proses. Tiap ada anak ada masalah, kita kasih surat perjanjian itu. Nah nanti kalau misalkan memang sudah benar-benar fatal ya, udah dikasih tahu udah susah ya, paling kita kasih surat peringatan. Surat peringatannya seperti apa Ibu contohnya misalkan? Itu isinya yang terakhir ya, kalau misalkan dia sudah benar-benar melanggar, ya itu isinya bahwa kalau misalkan satu kali melanggar lagi siap dikembalikan ke orang tua, dan itu ada tanda tangan di atas materai oleh siswa, orang tua, BK dan kesiswaan. Oh gitu ya. Alhamdulillah sih berjalan dengan baik. Baik ya, dan siswa juga sekarang memulai. Selama ini bagaimana menurut pandangan Ibu, menurut analisa Ibu, apakah anak-anak kita itu menurun dalam hal kedisiplinannya, ketidakdisiplinannya, atau meningkat? Menurut Ibu bagaimana? Menurut pengamatan Ibu selama ini? Kalau menurut saya sih meningkat sensei. Dari mulai kerapihan itu sudah mulai pelan-pelan ya, karena kan semuanya berproses ya. Ya walaupun masih ada yang dikeluarin bajunya, tapi tetap kita ingetin gitu. Tapi ya meningkat sih memang, anak-anak bajunya udah mulai rapi. Udah mulai patuh lah ya, patuh ya dengan peraturan sekolah ya. Apa namanya, kayak terlambat gitu. Terlambat juga emang ada sih untuk beberapa hari kemarin gitu, ada yang terlambatnya banyak, tapi kesininya udah alhamdulillah sih udah mulai berkurang ya, udah gitu. mulai jadi ya memang gesit lah siswanya ya. Insya Allah peraturan yang kita bikin sih bisa bikin mereka lebih tertib lagi gitu. Iya. Jadi toleransinya berapa menit tuh Bu keterlambatan siswa pada saat masuk kelas itu? Kadang-kadang orang tua pada nanya ada tuh. 7.15 ya Bu Ami ya? 7.15 kita kasih toleransinya 15 menit. 15 menit. Dan kalaupun misalkan dia mau datang terlambat, misalkan nih Bu, ban saya bocor, atau Bu saya mau antar ibu saya kemana dulu, itu paling mereka harus konfirmasi dulu ke wali kelas gitu. Oh kalau gitu, ada konfirmasi ada konfirmasinya, jadi kita tahu nih, iya Bu tadi kita terlambat, tadi saya terlambat Bu karena saya ada keperluan ini, antar ibu atau apa gitu. Jadi itu koordinasi lagi sama wali kelas sama orang tua. Oh gitu ya, selama ini kita kerjasama dengan orang tua juga berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik sih Sensei. Tidak ada masalah juga ya. Anak-anak kita baik-baik aja ya. Alhamdulillah baik-baik. Oke. Ini loh ya, ini hal yang sangat penting yang suka ditanyakan orang tua mengenai bagaimana caranya Sensei anak kita bisa lolos SNPTN. Langkah-langkahnya apa, trik-triknya itu bagaimana supaya anak kita diterima di PTN tapi tanpa tes, jalur undangan alias SNPTN. Silakan Ibu jelaskan kepada saya. Aduh, ini kebetulan kan saya pegang kelas 12 SNSN. Jadi kalau untuk SNMPTN itu kan jalurnya jalur nilai rapot ya sekarang gitu. Dan itu dilihat dari nilai rapotnya anak-anak. Dan itu yang diambil kalau akreditasi sekolah itu A 40%. Nah itu yang dilihat nilai anak-anak, kira-kira tuh nilainya tuh itu kita yang pilih nih, kita yang lihat nih nilai anak-anak itu kira-kira tuh berapa, memang layak atau enggak untuk ikut SNMPTN. Jadi kayak dibuat rank gitu loh, per jurusan, per kelas gitu.
Nah, kalau misalkan untuk masuk atau enggaknya itu kan kembali lagi ya sensei. Jadi kita pihak sekolah itu hanya memasukkan nilainya itu kita masukin nih. Jadi ada upload template dari pihak LTMPT-nya itu kita masukin. Nah, kalau misalkan sudah anak-anak kan udah punya akun nih, akun LTMPT. Nah, itu kalau misalkan dia udah isi, udah permanen data, udah pilih jurusan lah semuanya. Nah, nilai itu kan diupload masuk. Nah, itu udah dari keputusan dari kampus. Jadi kampus itu pilih-pilih lagi ini anak-anaknya yang mana. Jadi kita hanya memasukkan aja. Kalau untuk tips dan triknya sih yaitu nilainya kalau bisa ditingkatkan lagi. Kalau bisa tuh grafiknya naik. Jangan sampai turun. Atau gitu. misalkan kalau grafiknya apa namanya rata gitu, apa namanya ya tidak naik lah, maksudnya standar stabil. Nah itu gimana itu maksudnya apakah Pengaruh bisa atau enggak, gitu. apakah bisa ikutan maksudnya masuk ke SNPTN, kemungkinan lolos apa tidak gitu. Kalau kemungkinan lolos sih ya kalau misalkan itu balik lagi sensei ke keberuntungan sih sebenarnya. Karena kalau untuk kalau udah seleksi kampus dari pihak kampus masing-masing untuk SNMPTN itu sudah di luar kendali kita sekolah gitu. Iya, jadi kalau misalkan makanya kan banyak nih anak-anak yang dia di sekolah tuh ranking 1 terus bagus terus, tapi ketika SNMPTN dia nggak lolos gitu. Nah, itu sudah masuk ke kampus yang bersangkutan gitu. Karena setiap kampus itu lihatnya tuh beda-beda, lihat nilai anak-anak tuh beda-beda. Bisa jadi bukan cuma dilihat dari nilai, bisa jadi entah dia berprestasi di bidang apa itu. Jadi yang sebenarnya sih kalau misalkan sudah masuk ke seleksi yang kampusnya, kita kan hanya dari sekolah hanya masukkan nilai. Kalau misalkan sudah masuk ke seleksi kampus itu udah di luar kendali kita sebenarnya. Jadi ya paling sih saya cuma bisa kasih masukan ya nilainya ditingkatin aja gitu. Terus sama berdoa juga jangan lupa, karena itu SNMPTN terus SBMPTN dan seleksi PTN lainnya itu sih sebenarnya untung-untungan sih sensei kalau menurut saya ya. Karena itu kadang yang nilainya bagus terus yang skornya tinggi pun belum tentu diterima gitu. Jadi makanya Faktor hoki juga ya Bu faktor ya. hoki juga gitu. Karena di sini kan juga ada sensei beberapa anak yang memang dia tuh berprestasi secara prestasi akademik sama non akademik juara gitu kan, tapi ternyata di SNMPTN nggak keterima, nggak lolos gitu ya. Nah, itu sudah dari pihak kampusnya sendiri. Jadi kita nggak bisa prediksi gitu, kenapa ini bisa nggak lolos gitu, sedangkan nilai gue kan tinggi nih kan gitu, gue juga berprestasi udah upload sertifikat apa segala macam gitu, kenapa kok gue bisa nggak lolos, sedangkan gue yang biasa aja tuh, yang teman-teman gue yang biasa aja tuh lolos kan gitu. Nah, itu balik lagi ke faktor Oke ya, rezeki faktor X ya. gitu. Nah, udah gitu Masih kita yang susah. tadi kita nggak tahu dari kampus yang bersangkutan itu tuh seleksinya tuh dari mana lagi selain gitu. dari nilai gitu. Karena setiap kampus itu kan pasti punya persyaratannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ya itu yang kita tuh nggak bisa prediksi kalau udah di kampus ya udah itu di luar wewenang kita gitu. Oh, jadi kalau misalkan sekarang ini kan ada rumor nih ya katanya ada permainan dari nilai rapot dari sekolahnya sendiri atau dari gurunya sendiri atau dari walasnya sendiri. Itu tidak ada ya Bu ya? Alhamdulillah di sekolah kita nggak ada. Jadi ada itu ya? murni nilai anak-anak. Iya ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata untuk SNMPTN di sekolah kita ini tidak ada istilahnya modifikasi nilai. Ya, tidak ada istilahnya permainan nilai. Jadi mereka jadi hasilnya itu murni dari keberuntungan mereka juga ya. Jadi ya itu makanya kenapa anak-anak ya udah nilainya belajar yang benar gitu. Nilai kan semester 1 sampai semester 5 gitu. Ya udah dikejar itu. Kira-kira ada nggak yang kurang? Kalau misalkan ada yang kurang, ya silakan hubungi gurunya, bisa perbaikan gitu. Makanya kenapa harus stabil, kalau bisa naik gitu. Karena itu untuk kita nggak ada nilai tambahan apa-apa gitu. Karena pure itu nilai rapot mereka gitu, yang hasil yang sudah didapat sama anak-anak selama mereka belajar dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Oke, untuk yang terakhir Ibu, apa pesan-pesan Ibu untuk siswa-siswa kita ini ya, berkaitan dengan
peraturan sekolah mungkin kedisiplinannya mereka, dan yang kedua mengenai semangat memotivasi untuk mereka supaya dapat SNPTN ya, jalur undangan yang mereka sekarang impi-impikan, yang mereka kejar selama ini ya kan. Kalau di sekolah SMA itu seperti itu. Iya, sebentar ya. Bagaimana itu? Pesan-pesannya apa gitu? Saran-sarannya apa? Untuk anak-anak ya. Apa ya, sebenarnya sih nggak banyak, cuma itu satu, kalau misalkan kalian di sekolah ya tolong ikutin peraturan sekolah gitu, ikutin aja nggak apa-apa kan gitu, toh kan untuk kebaikan mereka juga, tata tertib terus kedisiplinan itu toh nanti kan juga kepake di masyarakat luas gitu. Ya sejauh ini sih mereka alhamdulillah anak-anak tuh baik-baik aja lah, jadi ya tetaplah kita ingetin gitu ya, paling sih itu aja, bajunya yang rapi, terus kalau bisa datangnya jangan terlambat, ikutin pelajaran dengan baik, masuk gitu. Nah itu kan berkaitan juga sama yang SNMPTN, kita kan juga milih juga nih kira-kira ini anaknya sepak terjangnya tuh gimana gitu, pernah ada masalah atau enggak, karena kan yang dilihat bukan cuma nilai aja Attitude gitu, juga ya, attitude juga gitu. Karena ya itu sih kalau untuk yang SNMPTN jangan lupa belajar, terus kalau bisa berharap boleh SNMPTN gitu, perguruan tinggi boleh, tapi itu jangan dijadiin acuan, oh gua harus masuk sini, harus ini, enggak gitu, karena kadang kalian itu nggak keterima di SNMPTN, nggak keterima di perguruan masih banyak jalur lainnya. bukan berarti tuh kalian tuh bodoh gitu loh, bukan berarti ya udah berarti rezeki lo tuh bukan di situ, jalur sukses lo tuh bukan di PTN itu. Siapa tahu ketika kalian masuk di kampus PTS atau kedinasan, entah kampus lain gitu yang bukan PTN, ya siapa tahu kesuksesan kalian tuh berawalnya tuh dari situ gitu. Benar ya. Berambisi boleh kan gitu, tapi ya kita juga harus lihat dulu nih kan gitu, kita juga harus belajar ikhlas juga. Ibaratnya kalau misalkan oke, PTN itu planning A, tapi harus bikin planning B nih. Ketika gue nggak keterima di PTN, berarti gue harus punya planning nih. Habis gue berarti harus ambil nih, harus cari PTS gitu. Ya emang bener-bener kalau ikut tes itu tuh emang bener-bener harus apa ya? Kalau ya harus ikhlas gitu. Kalau misalkan memang nggak lolos gitu. Jadi jangan juga PTN itu dijadiin acuan gitu sih. Udah kuliah itu di mana aja, emang PTN lebih murah sensei. Iya betul. Ada beasiswa juga, ada mungkin beasiswa, jadi harapan mereka tuh mungkin pertama mungkin gengsinya juga kan masuk PTN, yang kedua kan banyak apa ya, peluang-peluang beasiswa itulah yang meringankan para orang tua murid sebenarnya sih. Oke, sekarang untuk pesan-pesan ke orang tua siswa mungkin berkaitan dengan sebagai ibu, sebagai guru BK, dengan apa yang kita, yang mungkin gini loh ya, anak-anaknya itu yang dititipkan ke kita gitu loh di sekolah. Bagaimana pesan-pesan ibu terhadap orang tua siswa, mungkin minta kerjasamaannya atau bagaimana itu? Kalau untuk orang tua siswa, bapak ibu kan gitu, kita pihak sekolah ya, terutama guru BK, kesiswaan dan wali kelas gitu, kita mohon kerjasamanya gitu. Kita di sekolah jangan istilahnya menitipkan siswa tuh benar-benar ke kita tuh itu. Jadi kayaknya kita bebannya udah memberikan ilmu, udah mengawasi juga mereka, tapi kadang-kadang orang tuh kayaknya menyerahkan sepenuhnya. Nah itu bagaimana tuh? Jadi ya itu aku pernah dengar omongan itu. Jadi ada orang tua yang memang nitipin anaknya bener-bener di sekolah, ya udah yang ngedidik sekolah gitu. Sebenarnya tuh nggak gitu. Maaf ya bapak ibu ya, nih saya ngomong nih jujur nih. Sebenarnya sih nggak gitu. Karena kita di sekolah itu kan cuma 8 jam ya sensei. Iya betul. Apalagi kan kita sekarang cuma setengah hari gitu, karena kan ada pandemi kayak gini. Betul. Peran yang lebih besar itu kalau menurut saya gitu, itu orang tua. Jadi kita itu guru cuma sebagai pendukungnya aja di sekolah gitu. Tapi tetap yang lain, untuk hal-hal yang lain di luar sekolah itu tetap orang tua. Jadi orang tua itu nggak bisa atau nggak boleh tergantikan gitu lah ya sama guru gitu. Karena aja beda ya sih gitu antara orang tua sama guru. Ya udah silahkan anak itu kan lebih dekat ke orang tua, mungkin lebih nyaman sama orang tuanya. Kalau guru kan ya kita hanya di sekolah aja gitu. Jadi ya itu sih orang-orang tua yang kadang berpikiran, oh ya udah anak gua sekolah nih, ya udah biar gurunya aja yang ngedidik. Nah nggak gitu. Itu
itu aku nggak setuju kalau kayak Iya, gitu. betul. Jadi ya kalau bisa untuk para Ada orang kerjasamanya. tua ada kerjasamanya gitu. Mereka anak-anak itu tuh juga butuh loh perhatian dari Iya, ya. kalian gitu, bukan cuma dari guru aja gitu. Apalagi dari ibu ya yang melahirkan anak ini gitu, dari ayahnya, pokoknya dari peran keluarga itu tuh benar-benar penting karena Iya. anak itu kan berawal dari orang tua Iya, gitu. betul. Makanya jadi mohon banget kerjasamanya nih untuk para orang tua Iya, siswa gitu. Jadi kita saling aja, kita ya guru-guru di sekolah, ya bapak ibu di rumah gitu mendidik anak-anaknya. Kita di sekolah, kita di rumah, jadi saling kerjasama. Gitu aja sih saya gitu. Iya, sama-sama. Ya, seperti itu memang ya. Namanya yang pendidikan dasar itu sebenarnya bukan di sekolah dasar, bukan di TK, tetapi pendidikan dasar itu, pendidikan awal itu adalah terbentuk dari rumahnya mereka masing-masing, dari keluarganya yang mereka cintai. Ya betul ya nggak Bu? Yang orang tuanya mencintai mereka bukan di pendidikan formal, tetapi di rumahnya masing-masing. Jadi demikianlah ya teman-teman, sahabat-sahabatku Satu semua. lagi, Iya, ya satu lagi silakan. Sensei. Kadang tuh justru kan ada ya anak-anak yang dia tuh ngerasa kalau misalkan orang tuanya tuh nggak perhatian sama Iya. mereka, padahal orang tuanya tuh ngerasa padahal kita udah loh Bu ngasih perhatian atau kita beliin apa yang dia mau bla bla bla. Sebenarnya sih nggak itu, mereka tuh lebih butuh perhatian gitu. Mereka juga pengen disayang, seperti itu sih saya. Jadi mereka tuh bukan cuma mau materi aja gitu, tapi mereka tuh juga butuh kasih sayang dan perhatian, karena itu sebenarnya yang penting gitu. Salah satu yang penting tuh itu di luar materi gitu. Jadi sebenarnya anak-anak kita itu sebenarnya tidak hanya butuh yang namanya kebutuhan fisik aja ya, kebutuhan batin mereka juga harus dipenuhi, seperti memberikan kasih sayang ya kepada mereka ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Karin yang cantik ya atas waktunya sudah memberikan penjelasan kepada kita semua mengenai apa itu fungsi dan perannya guru BK di sekolah ya. Mungkin di setiap sekolah juga sama ya Bu ya. Di sini saya hanya ingin dengan Bu Karin ini hanya ingin menjabarkan ya. Kalau mau ada yang tanya tentang Iya. PTN, Iya. untuk yang orang tua siswa SMA Tulus Bakti bisa Iya. ke saya. Iya, gitu. silahkan Atau yang dari datang. sekolah lain bisa tanya ke guru BK-nya masing-masing. Iya betul Ibu. Demikianlah ya teman-teman, sahabat-sahabatku semua, guys ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita bincang-bincang santai kita dengan Ibu Karin sebagai guru BP kalau dulu, sekarang namanya guru BK, dan fungsi dan perannya sebenarnya sama, tetapi mungkin hanya istilah aja ya Bu ya. Kemudian kalau untuk tanya jawab silahkan ada komen mungkin di kolom komen untuk tanya-tanya, nanti akan saya sampaikan ke Ibu Karinnya sendiri. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.